kondisi total parkiran full tuh 15 motor. Cowok cewek rame tuh berarti. Rame. Karena base camp terdekat dari kampus kontrakan gua. Oke. Temen gue tuh bawa cewek yang bukan anak kampus gitu. Pas di jam setengah 12 malam, si cewek ini minta ke toilet. Dia keluar, gak lama dia masuk nih. Pas salah satu temen gue liat, cewek lu kenapa nih, cewek lu kenapa? Teriak kayak, pas ceweknya itu ngeliat mukanya kayak lagi ngomong tolong. Oh. Pernah di satu malam kita beres ujian lah zaman dulu ya, UAS lah kita bilang, UAS. Kita main lah tuh di satu kamar di atas. Kita mungkin nggak tahu ya ini dilanggar apa enggak gitu ya, maksudnya minuman keras itu segala macem. Semua yang ada di dinding jatuh. Kita berdiri ngambil yang jatuh di area parkir. Tanpa kita sadari itu kayak ada sosok, dan sosok itu ketawa dengan satu nada. Halo teman-teman di rumah, malam ini ada cerita horor nih dari seseorang yang ngalamin kejadian nyeremin nih bareng-bareng sama temennya waktu ngontrak di daerah Sarijadi, Bandung. Dia tuh jadi sama teman-teman kampus ini ngontrak di sana rame-rame dan ngalamin kejadian horor yang gue bilang serem banget. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Bang Aris. Halo Bang. Halo. Halo Bang, thank you ya Bangnya udah datang ke sini nih buat mau nyeritain ini. Bang Aris ini waktu itu ngontrak di Sarijadi, Bandung. Sarijadi. Oke, berarti kalau gua tangkap nih, kenapa lu ngontrak di sana? Karena rumah lu jauh. Iya, karena gue tinggal di Depok. Lo orang Depok, kuliah di Bandung. Kuliah di Bandung. Otomatis nyari tempat tinggal di sana. Betul. Kenapa nggak ngekos aja sendiri? Mahal ya. Mahal. Karena daerah sana tuh segitiga kampus ya, ada Poltek Pos, ada NHI. Ada banyak di sana. Banyak banget. ITB. Iya, dan itu kosan pasti mahal. Ya kota, ya pelajar lah. Kota di pelajar. Bandung, ya banyak kampus negeri di situ banyak. Banyak banget banyak. kampus negeri di situ. Dan lu di daerah Sarijadi. Ya, Kampus apa nih? Gak boleh tahu. Telkom. Telkom, bukan Buah Batu. Telkom itu. Sekarang berpusat di sana. Dulu tuh pendaftaran tuh dan semester awal tuh gue masih di daerah Geger Kalong. Di itu. Iya, di Yang pertama itu ya. Pertama itu yang kan Geger Kalong tuh satu daerah nih, tapi jalan jalan Sarijadi. Nah, gue ngontrak di jalan Sarijadi. No, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Telkom itu berarti awalnya di Sarijadi. Iya. Di daerah situ ya. Di Geger Kalong tuh untuk yang manajemen ya. Yang Geger Kalong. Jadi lu ngontrak di daerah Sarijadi deket tuh kan. Boleh kasih tau dulu nggak sama sahabat lonceng rumahnya itu kayak gimana nih bentukannya nih? Rumahnya itu kalau secara bentukan tuh homey. Jadi punya parkiran di dalam, di tengah gitu. Jadi kamar paling depan tuh dari tampak depan tuh cuma ada satu kamar sama ada pintu lorong ke dalam gitu. Jadi lorong itu tuh isinya instalasi lorong, terus langsung kayak bentuk ngantong gitu, itu parkiran. Nah, di bawah itu di pojok kanan itu udah dari ujung tuh ada toilet, terus ada cekungan tuh dapur, lorong itu ya. iya. Berapa kamar waktu itu? Total ada 7 kamar. 7 kamar loh di situ, dan itu cocok banget buat mahasiswa yang pengen ngalamin horor. Oke. Ini lu full tinggal di sana full teror ya sama temen-temen lu ya? Setahun full teror lah. Oke. Nanti diceritain detailnya gimana Bang ya? Bukan lagi terornya ceritain banyak banget. Semuanya, dan buat temen-temen nih yang penasaran sama ceritanya Bang Aris, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip-skip ya. Guys, sebelum masuk ke cerita, ada info menarik nih buat sahabat lonceng yang tinggal di Bandung dan sekitarnya. Kenapa? Karena di bulan Februari nanti, ini kita bakal roadcast ke Bandung lagi. Jadi buat teman-teman yang punya cerita horor dan udah dipendem-pendem lama, tapi belum ada kesempatan buat cerita, ayo deh kita cerita bareng di Bandung nanti. Caranya gimana? Caranya gampang banget.
Nah, di bawah video ini tuh ada deskripsi. Tinggal kalian klik link yang ada di kirim cerita kamu. Lalu klik daftar jadi narsum. Nah, abis itu otomatis langsung nyambung ke WA tim kita. Jadi nggak pakai ribet-ribet lagi ya. Atau buat yang sering main Instagram, kalian bisa klik link yang ada di bio Instagram kita. So, buat teman-teman yang tinggal di Sumedang, Majalengka, Ciwidey, Garut, Tasik, pokoknya yang masih kejangkau lah buat ke Bandung. Ayo, kirim cerita kalian dan cerita bareng sama kita di Bandung bulan Februari 2026 nanti. Sampai ketemu di Bandung ya. Oke, Bang Aris. Siap. Langsung kita mulai ya ceritanya. Boleh. Di circa tahun 2007 ke 2008 lah ya. Jadi gue kuliah lah di salah satu kampus swasta yang backgroundnya yayasannya perusahaan BUMN yang punya. Oke. Nah, di kota Bandung. Nah, jadi gue itu sebelum masuk biasanya kan kita nyari teman tuh. Pas saat lolos kan biasa kita kalau zaman dulu tuh lihat di papan tuh kan. Lolos, akhirnya gue nyari-nyari temen tuh situ. Dapatlah kita berlima. Kita nyari kontrakan aja udah pada ngekos karena era itu Bandung kosan tuh lumayan mahal. Jadi mendingan ngontrak. Tahun segitu aja udah lumayan ya harganya. Lumayan. Terus akhirnya gue bersepakat lah kita nyari kontrakan aja. Nyari tuh rame-rame 2 minggu. Enggak 2 minggu sih, 16 hari lah sebelum ospek. Gue ingat banget waktu itu kita ngumpul nyari kontrakan. Jadi pilih-pilih rumah, sampai rumah yang pertama oke nih, cuman harga masih kita pertimbangkan. Kedua, secara segi keamanan kurang. Nah yang ketiga nih rumah yang mau gue ceritain ini. Oke. Ini rumah secara bentuk sebenarnya kita seneng nih, pinggir jalan, nggak jauh dari kampus, tapi parkiran di dalam. Aman dong kan, zaman dulu Bandung, lo tau lah berita gangster-gangster kayak gitu kan. Oh iya benar. Jadi gue cari rumah yang parkiran di dalam. Tapi ini rumah udah lu bayangin di tengah rumah itu pohon itu toren sebenarnya, tapi udah jadi pohon. Di pohon kata gua, ini gimana memungkinkan nggak ya? Tapi tulisan depannya kontrakin. Temen gue bilang ya, ada yang orang Jawa gitu kan, Iki aja lah Iki kata dia gitu kan. Kenapa Iki mas kata gue? Pasti murah kata dia. Oh iya deh gitu. Ya udah kita tanya, emang murah? Ya udah kita telepon yang punyanya, Pak. Ini dikontrakin, ready ditinggalin nggak Pak? Ready mas katanya. Aman, pakai bahasa Sunda lah gitu ya. Terus aman mas, nanti bisa kita rapiin. Oke deh, kita balik lagi tuh, pulang lah. Gue ke Depok, yang lain balik. Terus kita ngomong di grup, udah yuk kita putusin aja rumah yang mana. Kita putusin nih, rumah yang pilihan pertama awalnya. Yang awal pertama nih, ternyata hari itu juga udah ada yang bayarin. Oh, wow. Yang kedua nih, gue telepon juga sama nih, nggak bisa, udah dikontrakin juga, udah ada yang nyewa lah intinya. Udah ada yang DP ya. Nah, padahal yang 1 sama 2 nih, ibarat secara tempat tuh nggak mungkin ada orang yang tahu sampai ke situ tuh, gitu. Ini mahasiswa juga mas yang ngontrak. Anjir masa yang ketiga, kata gue gitu kan. Ini yang ketiga banget nih, kata gue bilang. Ya udah ketiga deh. Coba tanya, Pak, masih aman nggak rumahnya Pak buat dikontrakin? Masih mas, belum ada yang nengok kok dari kemarin. Anjir masa kita jatuh cintanya sama yang ini nih kan. Yaudah deh Pak gini saya DP langsung diberesin ya Pak. Nah diberesin tuh rumah. Singkat cerita kita semua balik lagi ke Bandung. Udah mau deket-deket ospek. Akhirnya kita datang ke rumah itu. Udah bersih lah, lumayan manusia lah gitu tempatnya kan. Udah tuh milih-milih kamar. Kamar itu ada 7. Ada 7 kamar, emang gede. Gede banget nih rumah. Gede banget. Kayak rumah zaman film Dono lah gitu. Iya. Gede banget. Terus si kamar itu di bawah 3, 4 di atas. Jadi yang di bawah itu cuma 1 yang kita pakai kamar hidup buat gua. Total berapa orang yang ngontrak sana? 5. Berlima. 2 kamar tuh kita buat pakai. Jadi emang berlima aja? Berlima. Enggak lu nambah 1 cari 1 lagi deh biar murah gitu? Enggak. Jadi emang karena berlima ini kita 1 kelas kebetulan. Jadi ya udahlah ya kita dapat 1 kelas 1 kontrakan. Yang 2 ini rencananya buat kayak ada orang tua. Kalau ini datang jadi nggak ganggu kamar masing-masing lah gitu kan. Terus ya itu rumah kamar tamu gitu. Udah hari pertama masuk situ beberes segala macem. Terus cari peralatan ospek. Nah pas nyari peralatan ospek udah selesai belanja-belanja kita pulang.
si bapak penjaga biasalah kan, kalau orang kontrak baru-baru pasti penjaganya masih datang tuh kan. Datang ngasih tahu, Pak ini kunci air di sini nih kayak gini, ini kalau toren penuh segala macam, sama titip ya rajin-rajin disolatin rumahnya, karena maklum udah hampir 2 bulanan lebih ini rumah kosong. 2 bulan, gue mikir 2 bulan tapi udah segini semaknya gitu kan. Ya udahlah, iya pak kita sholatin gitu. Udah kita, bapak itu pulang maghrib hari pertama maghrib. Yang 3 itu lagi di luar, gue nggak tahu lagi kemana, naik motor keluar. Tinggal di rumah itu gue sama si mas teman gue nih yang Jawa ini. Gue bilang, mas, aku sholat ya, gue bilang gitu. Sholat duluan ya gitu. Kalau mau jamaah kan nunggu dia lama gitu. Kamar lu di atas di bawah? Di bawah, kamar gue di depan. Oh ya, lu berarti sendiri di bawah tuh? Di bawah gue sendiri. Karena gue lebih males aja berisikan pasti kan anak-anak gitu kan. Jadi gue di bawah, yang 4 di atas tuh. Mager juga naik-naik tangganya. Iya, males naik tangga sama ya gue jagain motor lah gitu, jagain kendaraan gitu. Nah terus gue ngambil wudhu, sholat. Yang teman gue masuk kamar mandi. Yowes mas, aku mandi. Gue sholat, pas lo masuk kan kiblat tuh biasanya ngibasin sejadah gitu kan, ngibasin sejadah terus pakai sarung. Gue tuh denger orang masuk dari kamar gue, karena pintu emang gak gue tutup, gue buka aja gitu. Orang nih, yaudah deh, yaudah salah mas, kalau sholat katanya mau mandi, yaudah yuk komat. Gue suruh komat nih orang. Komat, teman gue ini kok suaranya beda, apa abis kagak kumur-kumur kali ya, berubah gitu, nggak medok. Udah deh, gue sholat, dia habis komat, udah gue lanjut sholat berjamaah dong. Gue baca kencang surat gue, amin. Tetep ngejawab amin, dia jawab amin juga. Amin gitu, kayak orang sholat berjamaah. Sampai di tahiyat akhir, tuh gue nggak bisa selesaiin sholat gue. Kan selesainya sholat itu, assalamualaikum di kiri terakhir kan. Habis kanan, pas gue liat kanan, ekor mata tau gak sih lo? Ekor mata kan harusnya kalau kayak gini nih kelihatan nih belakang nggak ada orang. Gini, nggak ada. Siapa ini ya, kata gue. Apa tadi orang, apa gue dikerjain, apa halusinasi gue gitu. Gue tuh masih antipati sama hal kayak gitu tuh bro. Siapa ya? Udah pas gue ke kiri, pas mau assalamualaikum, baru ngomong assalamualaikum. Ini jarak sejengkal nih 10 cm nih. Dia ngomong juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kayak gini. Jadi apaan sih? Gue nggak bisa bilang itu pocong, gue nggak bisa bilang itu bentuk jenis spesifik lah ya. Yang jelas tuh putih, pucat pasi gitu. Terus ini pakai apa ya? Tudung, apa sih namanya, kayak tudung putih gitu aja, putih. Kain kafan gitu ya? Bisa bilang kain kafan. Itu benar, baru ngomong gue udah nggak bisa ngomong tuh. Langsung gue kaku seketika, dia tetap begini. Akhirnya gue sadar tuh, teman gue yang mandi nepok gue. Woi, kenapa lu? Astagfirullahaladzim. Nggak mas, nggak mau cerita gue, karena gue nggak mau ganggu. Ini kita baru nih di sini nih. Nggak mas, yuk keluar aja. Yuk keluar yuk. Nah dia tegang juga teman gue ini. Gue tanya dong, kenapa? Ini yang makin gue merinding sih. Dia di kamar mandi, lagi keramas, depan muka dia juga sama, ditiruin gerakannya. Jadi dalam satu waktu, kejadian itu bersamaan. Tapi sayangnya gue disadarin sama dia duluan. Lu bayangin, dalam satu waktu hantunya bersamaan. Gue sampai, mas kenapa mas? Anjir mas, aku ditiruin katanya. Ditiruin siapa? Orangnya gondrong terus mukanya putih. Mas sama mas, aku lagi sholat. Jadi gue tuh berdua di kontrakan itu. Yang 3 kan lagi keluar ya. Di teror yang sama. Kalau si mas siapa namanya? Diki namanya. Mas Diki ini, dia lagi mandi. Lagi keramas. Depannya ada yang keramas juga. Iya, niru gerakan dia. Iya. Ya gue nggak tahu dia begini atau apa, yang jelas intinya tuh depan muka dia. Karena kan kamar mandinya tuh, rumah kamar mandi kayak zaman dulu tuh gede-gede kan. Kamar mandi zaman dulu tuh gede-gede. Jadi tempat shower tuh sendiri kan. Jadi mandi gitu. Jadi di dalam ruang shower itu dia bersamaan. Gue kenapa ketawa tuh karena dalam setahun kita ngontrak di sana, setahun juga kita diganggu. Oke, jadi ini part yang hari pertama nih, sambutan nih udah nih ya. Jadi sampai kayak gitu ya hari pertama ya. Ini baru pertama nih, hari pertama. Lalu akhirnya gue cerita dong sama teman gue yang 3 yang baru balik nih dari luar nih.
Gue cerita, yaudah deh kita tidur di kamar tamu aja di bawah. Berlima tuh tidur di situ. Tidur, besokannya kita kuliah lagi normal. Tuh gangguannya ada yang temen gue pulang duluan untuk makan lah ya. Pulang duluan dari kampus, nggak nongkrong gitu karena dia agak kupu-kupu, kuliah pulang. Dia makan tuh di bawah. Nah untuk tangga ke atas itu jatuhnya di punggungnya dia gitu. Dia makan, itu tuh orang naik tangga tuh jejaknya tuh, lu kalau orang naik tangga kan ada suara tapak kaki ya kalau nggak pakai sendal, itu bunyi kenceng, seperti itu. Itu tuh teror yang tangga itu hampir setiap hari. Jadi tinggal siapa aja yang ngerasain. Bahkan tamu teman kuliah kita juga ngerasain yang sama. Setelah itu yang lebih gongnya lagi, pernah di satu malam kita beres ujian lah zaman dulu ya, UAS ya kita bilang, UAS. Kita main lah tuh di satu kamar di atas. Makan kacang, Jam minum berapa? kopi, itu sekitar jam 11 malam lah, 11 lewat dikit lah. Oke. Kejadiannya ya, tapi dari jam setengah 11 tuh kita udah makan malam segala macem, minum lah gitu ya, anak kuliah lah Iya, baru, cowok semua gitu kan. Satu ketika kita mungkin nggak tahu ya ini dilanggar apa enggak gitu ya, maksudnya minuman keras itu segala macem. Semua yang ada di dinding jatuh. Gue sampai mikir, zaman dulu kan eranya Twitter ya. Buka Twitter. BMKG coba cek, BMKG ada gempa nggak nih? Gue masih sober tuh. Gempa masih berusaha meyakinkan diri gitu. Pas cek BMKG nggak ada update apa-apa. Setelah habis cek beres, kita berdiri ngambil yang jatuh di area parkir. Tanpa kita sadari, itu kayak ada sosok dan sosok itu ketawa dengan satu nada. Hiii, gitu kenceng banget. Sumpah gue masih ingat lagi semua kejadian itu gue masih ingat. Sampai itu karena paling gong menurut gue. Kita tuh berlima gitu, orang itu banyak dalam situ gitu. Segitunya di terornya. Akhirnya kita ke bawah, nelpon si bapak kontrakan, penjaga. Terus kita bilang, "Pak, ini kenapa?" Gue bilang, "Ini rumah gimana sih ceritanya dulu?" gitu. "Nggak apa-apa mas, ini rumah pegawai PNS gitu ya. Rumah pegawai PNS, cuman emang dikontrakin aja, cuman kosong gitu." "Nggak, ini maksudnya kita nggak diterima di sini atau gimana?" gue bilang. "Soalnya dari hari pertama pak, sampai saat ini, sampai itu belum sebulan lah, itu udah diteror seperti itu gitu." Ya si bapak itu cuma bilang, "Ya anggap aja mas, ini kan kita hidup dua alam." Aneh gak sih lu penjaga kontrakan ngomong kayak gitu? Jadi kayak dia udah terbiasa ke hal itu di situ gitu. Sampai akhirnya ada yang kepo kan, gitu kan. Ya udahlah kita selesailah perbincangan tuh sama si penjaga kontrakan, yang kita menurut kita nih orang intinya nggak mau kita cabut gitu. Intinya, "Mas udah mas aman gitu, udah." Sosoknya apa yang di parkiran tuh apa sosoknya? Bisa bilang kayak kuntilanak ya, kayak lurus gitu doang. Ya. Nggak kayak orang, lurus kayak kain gitu, kayak songket. Iya anjir. Itu teriaknya cuman hi gitu. Hi, kenceng banget. Sampai kayak semua denger itu. Tapi yang lihat siapa aja waktu itu? Yang ngelihat itu si Mas Diki. Oh, Mas Diki aja yang ngelihat. Mas Diki yang lihat itu sosok, tapi yang ngedenger semuanya. Karena kan kita beresin itu barang, karena lumayan tuh jatuh tuh. Kayak gini-gini lah gitu jatuh. Itu di kamar siapa waktu itu lagi ngumpul? Kamar temen gue. Si Mas Diki? Bukan Mas Diki. Bukan Mas Diki. Berarti itu kamar ada di belakang ya posisinya, langsung ke parkiran ya? Jadi gini, itu rumah bentuknya U. Dan di sini tuh dinding rumah orang lagi, di belakang tuh kebun. Yang gongnya itu bukan kebun ternyata. Yang akhirnya kita tahu di situ kenapa jadi tempat ngumpul. Itu kuburan warga setempat yang zaman batu nisannya nggak ada. Oh. Itu masih batunya batu kali atau batu koral ya, yang cuma jadiin kepala dong, ngasih tahu itu. Itu. Oh gitu. Iya. Bahkan nyokap gue juga sampai kena. Terus ada cerita apa lagi tuh abis itu? Iya. Cerita yang selanjutnya nyokap gue mungkin ya gue ceritain. Nyokap gue itu kan setiap 2 minggu sekali tuh datang ke Bandung.
Nengokin lu. nengokin dan bawain makanan stok. Oke. Jadi kadang gue udah bilang kunci itu kan setiap orang kita duplikat. Jadi boleh siapapun masuk gitu, yang penting asal orang tua ya, kita ngasih ke orang tua. Gue bilang, coy, besok mak gue datang nih, asik makan dong, kata anak-anak gitu kan. Cuman gue nggak tahu datangnya jam berapa. Ternyata nyokap gue sama bokap gue datang duluan. Tanpa gue belum pulang lah, di rumah itu belum ada orang siapa-siapa. Masuk, bokap gue tidur di kamar tamu, nyokap gue beberes tuh di ruang tadi tuh dekat area parkiran. Karena area parkiran itu sebenarnya ini parkiran nih, tuh dekat ke dapur, dekat kamar mandi bawah, kayak lorong gitu loh, lorong U gitu kalau lo pernah tahu gitu ya. Gue mendeskripsikan gambarnya kayak hotel tapi kecil lah gitu ya, rumah versi rumah. Nah itu tuh nyokap gue lagi di dapur tuh, makanan mau di stok-stokin gitu buat gue, sama buat yang anak-anak nih mau dikasih. Lagi stok-stokin gini, tiba-tiba ada mak gue tuh bilang ibu-ibu gitu masuk, sampai nanya, ibu dari mana ya? Kok masuk sini nggak permisi gitu? Iya, saya dari belakang. Nyokap gue tuh nggak tahu belakang itu apa kan? Dari belakang. Oh iya, nyokap gue mikirnya ini ibu disewa sama anak-anak kontrakan buat beberes kali ya. Oke. Dilalahnya sama nyokap gue diajak bantuin. Oke. Ibu bantuin nih sini, belah-belahin ini nih makanan. Dibantuin. Si ibu itu, nyokap gue cerita, ibu itu cerita bilang gini, anak saya dulu juga mau ke sini, cuman nggak jadi. Intinya cerita yang dia bilang kayak seolah-olah dia dulu mau tinggal di sini tapi nggak jadi gitu. Makanya sekarang saya tinggal di belakang gitu kan. Oh diajak ngobrol tuh sama nyokap gue. Pas udah gitu, si ibu ini bilang, Bu, saya pamit ya ke atas dulu. Ke atas nih, naik ke kamar atas, ke lorong kamar atas itu. Dia nenteng sapu. Nyokap gue kan beresin makan gini, orang di situ tuh jatuhnya tuh di atas itu masih ngeliat nyapu, pas balik, jadi nyokap gue lihat sapunya gerak sendiri cuy. Sapunya gerak sendiri, jadi pas pertama sama si ibu itu nyapu, pas balik sapunya dong gini. Nyokap gue ninggalin lauk, lari ke kamar bokap gue. Langsung cuma nelfon gue, mama udah pisahin lauknya ada sana, papa pulang lagi ke Depok. Kacau tuh. Itu berarti lu masih semester 1 apa udah semester 1 lah. Masih semester 1 ya? Dan itu udah gue beres setahun. Dan gue nggak bisa tinggalin itu rumah yang kayak, udah deh kita pindah, lah rugi. Sedangkan 3 teman gue yang lain proletar kan yang kayak, gue nggak mau nih rugi ngeluarin duit gitu kan. Iya. Dan itu lu ngontrak setahun ya kan? Setahun. Ya bener rugi sih. Rugi. Dan itu tuh bulan-bulan pertama dan sampai akhir gue beres perpisahan lah kita ya. Tapi di kampus lu itu juga sebenarnya udah angker sih. Di kampus lu pun. Iya. Ada asramanya kan. Betul. Ya kan? Banyak itu angker juga. Itu banyak cerita itu. Banyak cerita. Terus kalau di kontrakan lu ada cerita apa lagi tuh? Cerita di kontrakan gue itu tadi kan yang nyokap gue ya ngalamin. Ada apa lagi? Ada yang masa di mana gue sendiri di kontrakan itu. Kenapa? Kok lu bisa sendiri? Pulang semuanya. Liburan. Semester. Liburan semester. Kenapa lu nggak pulang juga? Gue kerja. Kerja? Di situ? Gue kerja di Bandung. Jadi gue kuliah sambil kerja. Oke. Mungkin dulu zaman di Bandung tuh zamannya era radio lagi gila-gilanya kan. Yes. Jadi gue kerja di salah satu radio lah di sana. Yang dimana radio itu juga setiap Kamisnya tuh punya cerita-cerita begitu. Dan gua jadi anak part time di setiap program itu. Jadi otomatis gua pulang malam mulu. Bukan Ardan? Bukan Ardan, kan? bukan. Karena Ardan tahun segitu belum ada. kayaknya bukan naik Mercedes, bukan. Bukan ya? Jadi gue di radio ijo lah. Ya. Jadi ceritanya itu gue pulang dari taping. Jadi kan abis live biasanya ada taping gitu. Jadi dibilang gini, kalau orang Sunda mah bilang, Riz, kayak mana rek balik, udah wudu katanya. Jadi itu yang ngomong si soundman apa yang bilangnya, musik director kita bilangnya. Jadi yang ngatur lagu di sana. Naon mang, enggak wudu aja kata dia gitu. Biar aman pulang, nggak kenapa-kenapa jatuh nggak apa. Oh iya pulang wudu. Wudu tuh benar gua wudu, gua ikutin. Pulanglah kontrakan, nyampe kontrakan kan, parkir motor,
Gue tidur di kamar gue, terus semua lampu gue nyalain. Di jam 1 pagi mati lampu semuanya. Brak. Gue lihat ke jalan dong, kan kamar gue paling depan. Lihat tetangga, lampu hidup semuanya. Lah, zaman gue belum ada token nih. Kalau sekarang kan ada token ya. Lah, zaman gue tuh listrik bulanan, abodemen ya, bilang ya. Jadi jepret dong kemungkinan. Jepret dong kemungkinan. Gue buka pintu, keluar, lampu dapur nyala, 1 lampu. Hah? Lah, makanya itu yang gue kaget. Kok nyala? Kalau jepret kan semuanya. Iya. Iya, bukan rumah yang gede banget kok, ini yang listriknya beda atas bawah enggak. Lah, itu nyala lampu dapur, gue bilang. Gue liatin dulu, gue bengong dulu tuh. Depan pintu kamar tuh gue bengong dulu. Kok nyala? Kata gue, kok nyala? Ah udahlah, gue langsung ke arah tempat PLN ya, listriknya. Apa sih namanya sebutannya tuh? MCB-nya tuh. Iya, MCB-nya. Gue ke MCB, pas mau gue giniin, MCB nggak mati, Pak. Nggak dalam keadaan off, nggak jatuh gitu, nggak jepret. Mikir dong, otak jernih gue nih. Kenapa nih mati semua lampu, terus lampu dapur nyala, ini MCB tetap on? Berarti ada yang matiin langsung. Harusnya dong Dari saklar. Iya, ada yang saklar yang lain dimatiin. Tapi yang gue inget penjaga kontrakan tuh nggak bilang ini listrik di sini, air di sini, kan udah dijelasin gue di awal tuh pas mau tinggal di kontrakan itu. Pas gue balik badan dari MCB itu, jadi intinya ini MCB, gue bukan balik badan lah, langsung ke sana tuh, mau ke lorong, mau masuk ke arah kamar gue. Pas lihat ke lorong parkiran itu, tuh numpuk kayak orang berjejer, pakai tudung hitam, tapi tembus, kelihatan besi toren tuh kelihatan karena di tengah-tengah toren kan, ada kaki. Tapi cahaya itu nggak tembus ke di antara kerumunan ini, jadi kayak ngeliat orang aja gitu, orang rame tinggi-tinggi. Tuh gue mati berdiri tuh Pak, gak bisa ngomong gue, gue sampai gue teriak tuh sampai kayak gitu tuh. Gue sampai ya Allah, tolong saya minta maaf kalau saya ada salah atau apa gitu. Ini saya sendiri di sini, gue bilang gitu. Tapi saya kan nggak ada ganggu, gue bilang gitu. Cuma bisa ngomong dalam hati. Gue cuma bisa ngomong dalam hati, minta dihilang, nggak hilang, Pak. Bayangin gue udah sampai nyebut dalam hati itu nggak hilang. Akhirnya hilangnya karena apa? Tiba-tiba tuh kayak bunyi motor lewat gitu kenceng, weng gitu. Blak, nyala tuh semua listrik. Dan itu hilang. Oh, lu kayak kesadar langsung ya? Iya kayak Langsung plek gitu. gue denger suara motor ereking gitu kenceng, weng, brak, nyala lampu, si bayangan hitam ini hilang, entah kemana gue juga nggak tahu, brak, nyala lampu. Anjir, ereking penyelamat gitu. gue nggak tahu itu ereking juga motor beneran apa enggak ya, tapi kan Beneran kondisi gitu, ya bisa jadi ya, karena kan kadang kita dibangunin, disadarin sama sesuatu yang nyata kan. Tuh kencang banget, baru gue langsung ngeliat, brak lah, lampu nyala semua, si yang tadi tudung itu hilang. Dan gue tuh kayak bukan yang kayak hipnotis, lu ada apa ya, nggak kayak gitu. Kemana tuh tadi? Gue video call tuh anak-anak. Pulanglah, kata gue, pulanglah, orang sendirian nih. Kata gue, masa liburan lama banget, liburan di Bandung aja. Kenapa? Kata anak-anak gitu. Gila gue, dari seminggu anteng-anteng tiba-tiba di hari ke-7 gue udah diganggu, kata gue bilang gitu. Dan ganggunya lebih parah gitu terornya. Dan menurut gue tuh parah buat gue. Mungkin teman gue yang lainnya ada teror yang lain yang lebih parah, tapi ya gitu, anak-anak tuh akhirnya saking seringnya udah nggak mau diceritain satu sama lain gitu. Kayak kalau kita ceritain tuh kayaknya jadi kayak glorifikasi dia nggak sih gitu. Jadi kayak ya udah, kita tuh emang tinggal mepet di antara dua alam nih, karena belakang kita tuh kuburan banget. Seperti itu. Kalau teman-teman lo yang lain ada yang ngalamin lagi? Yang lo tahu aja ceritanya. Nah, yang banyak kata lo banyak yang nggak cerita, tapi yang lo tahu ceritanya gitu. Yang gue tahu bukan di anak kontrakan. Apa tuh? Yang main aja, yang main. Jadi kan Gimana ceritanya? suka pada main kan. Jadi kalau suka pada main, anak-anak datang ke kontrakan tuh kita udah tempatin. Kan ada 2 kamar yang kosong di bawah ya. Ada kamar tamu 2, 1 buat orang tua, ya 1 lagi ya udah kamar bebas aja gitu. Karena nggak bentuk kamar juga sih sebenarnya, itu ruangan tak berpintu aja gitu, kayak gawangan gitu doang gitu. Jadi bukan pintu, bukan kamar sebenarnya, itu ruangan aja.
ruangan. Jadi kalau anak-anak mau ngapain, mau kotor kayak mau berantakan di situ deh gitu. Rame tuh. Rame, kondisi total parkiran full tuh, 15 motor. Wow, cowok cewek rame tuh berarti. Rame, pada ngumpul karena emang rencananya kita di jam 1 pagi tuh mau berangkat ke Ciater, mau berendam air panas. Oke, ngumpul ya, dulu di ngumpul situ. dulu. Oh, iya. Karena base camp terdekat dari kampus, kontrakan gua. Oke. Yang lain tuh pada kosan satu-satu lah gitu kan. Udah lah ngumpul dong di kontrakan gue. Udah gua arin situ. Ngumpul pada makan segala macem, beli jajanan. Temen gue tuh bawa cewek yang bukan anak kampus gitu. Oh, ceweknya dia kampus lain luar lah. lah, iya. Gue bilang, di sini nggak ada yang lagi mens ya, gue bilang gitu. Soalnya kontrakan gue ajaib nih, gue bilang gitu. Kontrakan gue ajaib gitu, takutnya aja nih, jadinya malah gara-gara gue lagi gitu kan. Gue udah ngasih tahu di depan nih, enggak. Udah jawab enggak nih, dan si cewek itu jawab enggak. Ini tuh ceritanya agak-agak poltergeist ya, gue bilangnya. Jadi si cewek yang bilang enggak ini, ya udah tetap aja ngumpul gitu, ngobrol sama yang lain. Pada nunggu, kita buang waktu lah sampai ke jam 1 gitu. Pas di jam 11:30 malam, si cewek ini minta ke toilet sama cowoknya. Mau ke toilet lah yang gitu. Ya udah, gue kasih tahu. Dia nanya teman gue, toilet di mana? Tuh yang paling deket di ujung. Dekat dapur kata gue. Karena sebelah dapur tuh untuk toilet kan. Yang deket oran gue bilang gitu. Oh ya udah, dia masuk tuh kamar mandi situ. Dia masuk. Kita lanjut ngobrol. Jelang jarak dari ruangan itu ke toilet itu kalau jalan kaki aja ya semenitan lah, 2 menit lah. Oh, lumayan jauh dong. Ya lumayan jauh gitu karena kan ya jalannya cewek pertama lambat pasti kan gitu kan. Terus nggak mungkin lari gitu karena di rumah gitu kan. Dia keluar, nggak lama dia masuk nih, cewek ini masuk nih, Masuk ke ruangan kita ngumpul, duduk. Oh, balik lagi. Udah udah, jawabnya udah, terus dijawab udah, ya udah dong kita anggap itu ceweknya dia, gitu. Kita ngobrol, terus gue bilang, cewek lu sakit dah. Terus si Mas Diki, yang tadi gue bilang, Mas Diki bilang, itu aku ada obat, aku ambil di kamar ya. Mas Diki keluar tuh, ngambil obat. Emang kita lihat nih cewek pucet gitu kan, kenapa gitu. Mas Diki tuh sama gue main mata gitu kayak nggak beres nih pasti nih gitu kan. Maksudnya pasti dia bisa lihat lah gitu. Kita mikirnya gitu, abis diapain gitu. Ya wis Mas, ambil. Turun si Diki. Wis Dik, ada obatnya? Ada. Nih Riz, obatnya. Kasih gitu kan. Nih kasih. Gue bilang, kasih ke cewek lu. Teman gue ini. Kasih ke ceweknya, disuruh minum. Diminum obatnya. Pas diminum obatnya, udah. Mas Diki dengar ada suara cewek di kamar mandi teriak, ha gitu kan, teriak, tolong gitu, ngomong tolong. Terus gue meyakinkan yang di ruangan aja kan, karena gue bilang, sorry ya guys, lo semua jadi ngerasain lagi yang terjadi di kontrakan gue. Ini ngomong tolong nih. Jadi kita mikirnya itu penampakan lah, ya gangguannya lah, gangguan dari kontrakan kita gitu. Sorry ya guys, itu anak-anak udah panik. Siapa tuh cuy gitu. Oh, karena nggak ada yang di situ. Iya karena tar dulu kita lagi mikir nggak ada orang di sana kan, ceweknya di sini. Tolong gitu, suaranya di situ tuh. Pas kita lagi lihat mau keluar dari area itu mau ngelihat ke dapur bareng-bareng, terus si ceweknya yang sebelah kita tuh, pas salah satu temen gue lihat, cewek lu kenapa? Teriak kayak pas ceweknya itu ngeliat mukanya kayak lagi ngomong tolong gitu, tapi nggak ada suaranya. Jadi yang ngomong tolong dia suaranya di sono. Tolong gitu. Jadi kita nggak tahu ya itu suara orang yang di dalam kamar mandi atau yang nggak mungkin di sini. Lu sebelah gua ngomong mukanya ke depan gini. Jadi kita semua mata lagi ke sana, lihat ke dapur nih, lihat ke arah tuh kamar mandi. Yang cewek ini yang teriak ternyata berekspresi jatuhnya. Suaranya yang di sana. Oke. Pada ngejauh dong dari cewek itu. Wah gila. Tangannya kaku gitu. Ya gimana sih orang kesurupan gitu. Udah akhirnya kita puterin ayat segala macem. Itu nggak mempan. Sampai 1 jam lah kejadian. Abis tolong itu hilang tuh, dia tuh jadi kayak kesurupan gitu. Tuh biru sini nih. Gak ngerti gue. Makanya gue bilang kayak poltergeist gitu loh. Apa ini bener nih sampai kayak gininya. Ya karena udah bilang
dia itu ternyata mens dan ternyata dia tidak ke sana karena dia pamitnya izin mau ke toilet kan, dia nggak ke toilet, jadi mungkin dia udah ditampakin tengah jalan dia balik lagi. Oke, gitu ternyata. Karena gue sama Mas Diki tuh udah kayak main mata kan pas lihat Pucet kayaknya ini ditampakin ya. Anjir, terus akhirnya gimana itu? Ya udah, kita nunggu sampai dia sadar, nggak jadi ke teater, nggak jadi, dia pulang di jam 1 pagi gitu pulang, udah kita beresin tuh rumah segala macam. Jadi nggak jadi ke teater? Nggak jadi. Lah, Karena semua udah tegang. tadinya mau ke teater jam berapa tadi? Jam 1. Jam 1 malam itu. Akhirnya jam 1 jadi pulang. Jam 1 malam jadi pulang. Jadinya pada pulang. Nggak jadi. Itu tuh. Itu yang paling gilanya tuh. Gini gila juga bocah lu ya mau ke teater tengah malam gitu. Kayaknya anak Bandung baru kuliah awal-awal tuh lumrah tuh. Karena enak Pak di sana. Sepi juga ya. Iya sepi, terus nggak rame sama keluarga kan. Maksudnya real benar-benar masih anak-anak muda, terus nggak penuh juga gitu. Dan kan kalau dingin ya nyemplung air panas Iya, ya enak. enak dan nggak penuh gitu. Makanya emang ngincernya malam. Teriak minta tolong, suaranya Minta di tolong, WC. suaranya di WC. Si orang yang minta tolongnya di sini, bareng sama lo. Lo nggak pernah ngalamin deh hal itu, menurut gua hal aneh. Kadang gue bilang aneh nih kontrakan nih, kata gue bilang. Terakhir sekarang itu kontrakan gue 2000, gue syuting di Bandung 2000 berapa ya? 19. Gue kan sempat ngerjain YouTube gitu Pak. Itu rumah tuh udah jadi kayak lapangan badminton gitu kalau nggak salah. Oh, udah nggak jadi. Udah dirubuhin gitu. Oh, udah nggak ada. Udah nggak ada. Kayak dirubuhin gitu entah apa. Ya mungkin setelah gua ada lagi orang kejadian, terus orang itu nggak kuat. Singkat cerita sebenarnya gue cari tahu tuh. Jadi setelah gue pindah kan kampusnya sempat dipindahin, mungkin kalau lo tahu sekarang Telkom University itu di daerah Buah Batu, Dayakolot sana kan, yang ada asrama itu. Iya, yang ada asramanya. Tuh gue kan kadang kesana tuh cuma nongkrong sama senior karena itu kampus senior di Geger Kalong gitu. Jadi gue sempet nanya tuh ke penjaga warung, teh itu kontrakan nggak beres banget yang dulu ya, gitu. Jadi kayak gue mengulas gitu loh. Oh udah nggak ada yang kuat tinggal sana, intinya gitu. Akhirnya mungkin 2019 itu saya lihat itu udah jadi lapangan badminton gitu. Tapi kampusnya masih ada nggak sih yang dicari jadi? Masih S2. S2 ya? Jadi tempat S2 di situ. Gue sebenarnya ada satu cerita lagi nih yang nggak bersangkut paut sama kontrakan gue. Jadi ini ada satu cerita lagi mengenai bokap gue kan pensiunan dari Telkom. Jadi dulu zaman sebelum pensiun, gue sering ke Bandung karena nemenin bokap gue pelatihan buat naik jabatan segala macam di Telkom Learning Center itu. Ada satu wisma namanya Wisma Widya Loka, itu wisma tempat karyawan kalau sebelum naik jabatan tuh disitulah diinepin, free lah karena buat karyawan kan. Di Widya Loka itu gue sama nyokap gue biasanya kalau ke Bandung sekalian nengok bokap yang nginep di sana. Itu the real bangunan tua gitu. Bangunan Belanda. Bangunan tua iya. Masih bangsalnya masih kayu segala macam. Nah, si TLC ini tuh dekat sama kontrakan gue di Bandung itu. Jadi memang nggak jauh karena kan kampus di sini. Ya. Kampus gue Telkom. Ini TLC-nya ada gang kecil ke bawah. Nah, itu kan Jalan Sarijadi tuh. Itu. Jadi gue jujur sebenarnya udah nggak terlalu gimana mau wilayah itu gitu. Jadi nggak terlalu udah nggak kayak nggak takut lah jatuhnya karena emang daerah itu angker gitu. Jadi kayak bukan lagi ini kok angker banget, enggak, emang daerah situ emang daerah angker banget gitu. Jadi gue pas di Widya Loka itu nginep, balik kayak gue cerita ke Widya Loka itu nginep, bokap gue masih di pelatihan di bawah di dalam komplek itu, di gedung yang mana gue nggak tahu. Gue sama nyokap gue bilang, "Mah, beli makan kali ya," gitu. "Lapar nih." "Yaudah jangan jauh-jauh, beli aja ke depan." Lift tuh nggak pernah aktif di video kayak gitu. Namanya kantor begitu kan punya aset kadang nggak dirawat ya. Akhirnya gue turun tangga Pak. Gue nginep di kamar lantai 5. Oke. Turun tangga tuh.
2 lantai 3 sama 4 tuh gelap. Jadi gue dari lantai 5 langsung ketemu lantai 4 tuh gelap tuh lorong. Gue turun lantai 4, turun lagi ke lantai 3. Pas sampai lantai 3 tuh gue ngeliat orang buka pintu tapi masuk ke dalam gitu. Jadi kelihatannya cuman punggung kalau orang mau masuk gitu. Kok ada yang tidur di lorong 3 ya? Lantai 3. Setahu gue lantai 3 tuh nggak pernah disewain gitu. Orang sini kali ya, gue mikirnya gitu kan. Udah tuh, gue turun ke bawah, ke 2, ke 1, gue balik, abis beli makan, gue naik ke 3. Dari pas nginjek dari anak tangga terakhir tuh ke lantai 3, gue injek. Tuh glinding pak, gue kira nih bola, gitu kan. Siapa sih main bola, isa-isa gitu, jam 8 malam gitu kan. Glinding tuh bolanya, tuh sampai di kaki gue tuh bukan bola pak. Jadi kepala. Males bet. Itu jadi kepala gue posisi itu sebelum gue kuliah ya. Ini kan cerita gue pengalaman gue di mes itu ya. Itu gue masih SMA lah, liburan lah. Itu kepala gue dari lantai 3 sampai lantai 5 tuh gue lari udah nggak tahu tuh, gue udah nggak napak tangga lagi tuh. Lihat kepala, dek dari bola jadi kepala. Jadi kayak gue bilang ini it's real kata gue. Ini bener nih kata gue. Ya ternyata emang di tanah situ tuh bangunan itu emang TLC itu aja banyak kuburan pak. Iya, daerah itu serem sih emang. Ini ada satu lagi cerita pas saat di kontrakan gue itu. Jadi ini kejadian jam 4 sore. 4 sore, kejadiannya sore. Ya, jadi bukan lagi malam nih kejadian. Itu lagi ngapain nih tiba-tiba ngumpul hari Minggu kalau nggak salah. Jadi hari Minggu tuh kita ngumpul. Jadi ada yang biasa lah, ada yang bongkar-bongkar Vespa. Ya anak kuliah kan pasti Bandung bawanya ada yang Vespa lah, ada yang motor jadul lah, ada yang motor ya udah. Kalau gua mah normal aja lah, nggak nyusahin diri lah gitu kan. Ya ada yang bukan Vespa tuh sore-sore. Ya udahlah biasa kita ngopi ngerokok bareng lah di situ. Ngopi ngerokok bareng di tengah di parkiran sambil ngeliatin yang bongkar Vespa sama motor tua. Ya udah ngopi normal biasa gitu kan. Terus ngobrol. Ntar malam kemana? Jalan kali yuk gitu. Era 2008 itu lagi pengen mengeksplor diri di kota Bandung kan. Kita belum pernah nih. Dulu tuh kan ada cerita horor ke Taman Pasteur. Terus ke Tahura Bandung malam-malam gitu kan. Biasa awalnya emang dari obrolan kopi gitu. Jadi ntar malam jalan yuk kemana yuk. Bosen lah di kontrakan mulu. Bosen lah lihat-lihat ya balik-balik ke Tronojoyo. Lihat-lihat distro gitu. Udah kemana yuk bosen ya kemana. Keliling yuk ke Tahura. Itu niat tuh ke Tahura. Tahura tuh taman hutan raya di daerah Dago. Dago atas. Ya udah sok tuh beresin itu motor Vespa segala macam. Udah beresin udah sambil ngobrol lah ngopi segala macam. Jam 4 sore ngobrol-ngobrol, tiba-tiba pelan-pelan mendung nih, gelap mendung. Yah, ini mah nggak jadi lah kayaknya, gitu kan. Gelap, mendung gitu kan, mendung. Udah kita anggap itu mendung gitu. Mendung nggak lama, lagi ngerjain Vespa, terus gue inget gue lagi ngerokok, lagi ngopi. Tiba-tiba tuh kabut dari si balik tembok kosan. Kabut gitu banyak gitu. Masa Bandung tiba-tiba kabut kata gue gitu kan. Ini kabut apa nih gitu. Nabun kali orang ya kata gue gitu kan. Nabun tuh bakar sampah. Iya, bakar sampah. Takutnya gak ada yang tahu nabun. Bakar sampah kali. Tuh asapnya tuh ngelewatin kontrakan gue. Tapi tuh asapnya yang janggal justru asapnya. Dan gak ada baunya? Gak ada bau. Gak ada bunyi-bunyi orang kesak-kesak bakar sampah. Itu asap dari balik dinding kan tadi gue ceritain ya belakang kontrakan gue kan kuburan rakyat ya yang cuman nggak banyak gitu. Tuh asap gini tuh jalan tau nggak lo asapnya? Yang tahu harus kemana jalurnya. Widih. Tuh kita semua ngeliatin tuh, set lah dia kemana tuh? Lihat kemana? Kita ngeliatin asap itu. Jalan sampai ke pintu depan lewat lagi begitu tuh. Ada kayak ya nggak tebel lah kayak asap vape gitu. Sat gitu. Itu kejadian di sore hari itu.
sore hari. Kan itu janggal banget asap bisa jalan Pak gitu. Bener. Biasanya kalau asap emang dari samping bakaran tuh ke atas kan. Iya, dia kemana aja random ya. Ini gini nih. Ngelewatin. Dan kita tuh di tengah cuma bisa bengong karena udah bertubi-tubi tuh kejadian gitu. Maksud gue dari kejadian yang lebih tadi yang gila-gilaan gitu. Itu sampai kita akhirnya cuma bisa ngeliatin itu asap. Jadi kayak itu area perlintasan. Kontrakan gue tuh jadi area perlintasan, jadi lewat gitu ke depan, lewat ke kamar ke depan. Itu setiap sore ada aja. Kalau lagi orang bengong ngeliatin itu asap itu aja. Itu yang paling sering sih sebenarnya. Yang paling kita lihat bentuk nyatanya tuh asap putih. Gitu. Lewat gitu ya. Tapi yang gua tangkap nih dari cerita-cerita di kontrakan lu nih. Berarti masing-masing punya ceritanya versinya masing-masing. Masing-masing sendiri ya. Iya. Masing-masing punya ceritanya dan kita punya cerita yang kita berlima ngerasain. Beda-beda juga ya. Beda-beda. Beda-beda juga ya. Menurut lu paling banyak siapa yang ngalamin? Temen gue almarhum. Itu dia paling sering karena kalau kata orang ada istilah namanya iga renggang lo nggak? Iya. Nah itu. Pernah ada cerita apa dari almarhum? Wah, dia tuh, ya itu salah satunya yang tadi kamar yang jatuh. Terus Itu kamarnya dia berarti? Kamarnya dia. Terus Dia pernah dijorokin tuh di tangga tuh jatuh. Gimana ceritanya? Jadi dia tuh mau berangkat, nggak tahu gue mau kemana, mau nyari apa gitu di Balubur. Ya, kamarnya di atas kan? Nah di atas jalan. Dia bilang gue tuh dijorokin tuh kerasa kayak dijorokin orang, dia bilang gitu. Jadi bener-bener tangan gitu di sini, merasa tangan kayak disangka nih orang bercanda nih temen gue yang lain gitu, dijorokin, tapi jatuh di tangga. Tangganya nggak gede kan, tangga gue itu nggak ya 1 meteran lah lebarnya, anak tangganya itu bener jatuh ke bawah. Itu dia ngalamin sampai yang gue bilang tuh fisik ya jatuhnya, udah ngerasain fisik. Kalau gue kan masih perawakan, kadang kita berlima masih ngeliatnya bentuk visual gitu. Itu mas serem juga tapi. Dia udah ngerasain fisik. Karena dia tuh pertama iga renggang, terus yang kedua ya dia kan gue nggak tahu orang Jawa tuh punya, mungkin dari bapaknya udah buat jagain nih anak gue gitu. Mungkin istilahnya tuh penjaganya khodamnya sama penunggu di kontrakan gue bentrok kali ya, gue nggak tahu deh istilah kayak gitu Pak. Maksud gue memang akan terjadikah gitu ya. Ada cerita apa lagi dari dia yang lu tahu? Ya itu selain tangga tiba-tiba dia megang gelas itu pecah. Pecah, megang gelas air minum di dapur gitu. Orang lagi berdiri, gue bilang kita sering ngeriung tuh di tengah kan. Karena kan tempat ngerokok apa segala macam nggak di kamar gitu, jarang. Lagi senderan, minum aja air putih biasa, air putih gitu. Pecah dar gitu. Sampai gue bilang, wah lu master lu, sampai gue bilang sulap gitu, pecah. Berdarah tangannya. Wih, nggak tahu gue, lu ngisi air panas kali. Maksud gue bilang, itu gelas dari dingin ke air panas kan bisa ya istilah. Kalau kita gini ya, susah ya kan. Tapi kan itu kalau gelas kopi ya Pak, mungkin gelas kopi kan tipis ya. Ini gelas, ini tau gak sih hadiah asuransi kalau lo tahu. Iya, yang tebel itu ya. Iya tebel kan nggak mungkin pecah. Pada kupingnya kan. Oh, dia megang di kupingnya. Iya megang kuping. Kalau gelas kopi oke deh, tipis gitu. Ini nggak, gelas tebel, gelas keramik. Dar. Gue bilang, lu kenapa Di? Nggak tahu gue. Kenapa ya katanya? Berdarah sini. Nah dia tuh lebih banyak fisik sebenarnya. Dia pernah teriak lagi main PES di kontrakan, main PES di komputer di PC. Teriak, gitu. Pas buka baju kayak kena cambuk loh. Random banget ya? Random fisik, tapi dia fisik. Gue nggak pernah ngerasain gitu, kata gue. Ih aneh lo, kata gue. Lu ruatan Gi sana, gue bilang gitu, ruatan Gi. Kata gue, ada bentuk cambuk. Iya, kayak disabet ya, kayak sabet orang tua gitu. Mandi lu tong gitu. Udah, itu tuh hal yang menurut gue di luar batas nalar lah. Iya. Terus selain cerita-cerita temen lu, gue mau lebih
penasaran nih dari kontrakan itu sendiri ya. Selain di belakang ada kuburan, ya kan kuburan warga, kuburan zaman dulu. Itu berarti bangunnya udah lama kan harusnya. Harusnya Lu sih pernah udah nyari lama. tahu nggak? Gue nyari tahu, ya itu cuman bilang itu bangunan dibangun jadi itu kan tanah sebenarnya tanah wakaf. Harusnya diwakafkan untuk kuburan. Ya. Kita nggak tahu rumah itu ngambil dari sebagian lahan itu dibangun pada saat tanahnya kosong atau sudah jadi kuburan karena nggak ada yang mau buka suara. Karena kan tadi gue bilang ini rumah yang punya PNS Kota Bandung. Gue nggak tahu siapa orangnya itu tuh. Nggak disebut, nggak ada yang berani cerita kok. Gitu. Dan yang gue tangkep dari lu semua, lu berapa lama tinggal di sana? Ya setahun kan. Setahun ya. Yang gue tangkep lu tinggal di sana walaupun banyak gangguan horor, tuh rumah PW sih. Kalau gue lihat PW sih. Iya kalau Kalau buat tempat tinggal PW ya. Iya, PW banget Pak. Lo punya ruangan sendiri buat nerima tamu. Lo punya ruangan untuk kalau orang tua lo datang nggak harus datang tidur di kamar lo, orang tua lo nyaman. Terus parkiran di dalam motor tuh masuk hampir 15 motor masuk. Nah itu PW banget tuh begitu tuh. Terus ada toren di tengah. Itu sirkulasi udara tuh hidup. Iya, itu Cuman PW banget sih. iya. Sirkulasi udara nyata ya, udara yang nggak nyatanya yang nggak hidup menurut gue. Tapi gue pun jadi lu bisa lah gue sama teman-teman gue yang kayak gitu, ya gue pasti bertahan sih. Maksudnya kalau cuman gangguan-gangguan ya udahlah namanya kita. Iya. Mungkin kita nyaman gitu hidup di situ. Gua mungkin satu pemikiran sama lo Bang. Karena kan gue sudah merasakan zaman gue SMA tuh kalau jemput bokap di mes Telkom itu sering ngalamin. Karena kan lokasi kontrakan gue itu cuman selah jalan Pak. Dinding sebelah sini tuh udah wilayahnya area Telkom itu. Gitu. Jadi kayak udah yang penting nggak membahayakan diri gue gitu. Jadi gue tuh ngerasain bahayanya ancaman itu datangnya tuh kok begini banget gitu. Sampailah yang akhirnya yang gue lihat temen gue si almarhum malah yang fisik gitu. Gue untung ya gue nggak sampai kena fisik gitu. Yang cewek fisik kan jatuhnya kan dia kayak poltergeist gitu. Terus sekarang lu lagi sibuk ngapain nih? Lagi sibuk ngapain? Sekarang gue lagi sibuk, kebetulan gue baru punya anak. Oh iya. Baru punya anak, terus Selamat lu memang. gue baru punya anak, tapi gue juga kadang masih, kita tuh kayak punya satu koneksi, kita tinggal berempat kan sekarang. Siapa aja? Ya gue, Diki, terus tadi almarhum, terus Fajar sama Dani, itu kita masih ngobrol. Oh iya masih sering. Ya almarhum aja udah nggak ada. Maksudnya kayak yang dibahas juga itu aja gitu. Yang dibahas, yang kalau tongkrongan tuh gila ya dulu tuh. Ya. Ini rumah yang nggak kita harapin, yang tiba-tiba dari pilihan 1, 2, 3 cuman dia yang ready gitu. Kayak diarahin gitu Pak. Kalau lo tadi dengar cerita gue tuh, itu kayak semesta mendukung gitu. Diarahin ke situ, biar lu di situ, lu tinggal di situ, sampai penjaga kontrakan yang bukan tipikal, maaf ya Pak, saya nggak tahu, bukan minta maaf loh, dia cuma bilang, ya namanya kita hidup dua alam Pak. Oke. Tapi berarti masih kontekan ya sama teman-teman yang lain ya Bang ya? Masih alhamdulillah. Yang gue nggak tahu sekarang pada di mana, gue cuman bilang kita punya satu koneksi di rumah itu ya. Udah itu doang tuh. Terus teman-teman lu kalau mau, tapi lu masih punya kontaknya mereka? Masih temenan di IG di mana? Masih di IG masih. Di IG lu masih, lu aktif juga nggak di IG? Di IG gue aktif tapi nggak yang bukannya aktif ini Mungkin aja. ada teman-teman lu dari Telkom kan yang mau ngontek lu, IG lu di mana tuh? Boleh kasih nggak tuh? Aries Tanjung. Aries Tanjung. Oke, nanti linknya gue taruh di deskripsi ya. Jadi kalau mau sapa-sapa Bang Aris, oh ya Bang, gue dari angkatan ini. Karena gue tahu Telkom tuh alumninya masih sering ada Masih ini ya, ada acara. sering ada biasanya undang-undang alumni. Alumni fakultas doang. Kadang kumpulan. Kalau di sana tuh kumpulan karena banyak orang daerah kan. Iya, organisasinya jalan di sana tuh. Bagus itu kampus. Keren. Bener. Organisasi itu selalu aktif. Selalu aktif. Keren. Dan ini thank you banget Bang. Siap. Udah nyeritain ini sama teman-teman di rumah. Bang Aris ceritanya mantap banget, dan buat teman-teman di rumah juga yang udah denger ceritanya Bang Aris, gimana nih pendapat kalian? Pokoknya tulis di kolom komentar aja ya, dan jangan lupa juga di like video ini,
Dan buat teman-teman yang mau cerita juga datang langsung sini, itu caranya gampang, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini ya, itu langsung nyambung ke WA kita, nggak pakai ribet yang daftar jadi narasumber tuh. Nah, oke. Di akhir video ini gue Gilang izin pamit, Bang Aris juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.